percaya Tuhan kan menuntut. Takkan khawatir atau takut, kemurahan Tuhan tiada batas, beriku segala yang terbaik. Walau suka duka ku alami, ku selalu dalam damai. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita sama-sama pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan saya ambil tentang kasih dan damai. Kita akan sama-sama buka di kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama buka di kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hari ini adik-adik semua, kita sama-sama diingatkan di dalam kehidupan kita harus dikatakan ketika kita mau mencintai hidup. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, maka kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Adik-adik semua, pasti kita sering mendengar, pasti kita sering melihat orang-orang yang bergosip, orang-orang yang berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak baik. Nah, hari ini kita sama-sama diingatkan di dalam kehidupan kita ternyata kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik itu bisa membuat masalah di antara keluarga, di antara masyarakat, di antara kita dan teman-teman kita. Nah, di sini juga diingatkan di dalam nas firman Tuhan, kalau kita mencintai hidup kita, maka kita harus mengendalikan lidah kita terhadap yang jahat, dan kita juga harus menjauhi yang jahat. Apa yang harus kita jauhi? Pergaulan, dan kita juga harus menjauhi yang namanya hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya kita melawan orang tua, contohnya kita merasa malas, contohnya kita tidak disiplin. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita jauhi. Nah, adik-adik semua, kita sama-sama diingatkan bahwa dikatakan di ayat yang ke-12, kalau mata Tuhan itu tertuju hanya kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin mata Tuhan tertuju kepada kita, maka kita harus mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan, untuk menjaga setiap perkataan perbuatan kita di dalam Tuhan. Karena dikatakan di sini, kalau kita masih mengeluarkan hal-hal kotor daripada mulut kita ini, artinya kita tidak mencintai hidup kita. Mari adik-adik semua, kita belajar mencintai diri kita, kita belajar mencintai hidup kita. Gunakan hidup kita untuk sesuatu yang lebih berharga, bukan untuk mengutuk orang lain, bukan untuk mendakwa orang lain, dan juga bukan untuk menyalahkan orang lain. Apalagi di kondisi seperti ini, ya, ekonomi semakin susah, dan kita sekolah melalui online. Kadangkala kita merasa bosan. Mari hari ini kita sama-sama belajar. Kita mau tetap ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa jenuh. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya adalah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik di media sosial, menyindir orang lain di media sosial. Nah, kita sama-sama mari gunakan perbuatan-perbuatan baik kita agar mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Amin. Sekian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.